Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita. Sari Berita, Radio Republik Indonesia diminta terus memberitakan kesejukan bagi masyarakat. Proses pencarian korban hilang banjir bandang Desa Inerie dihentikan. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Jafar Ahmad. Saudara, kita mulai berita pertama. Proses pencarian korban hilang banjir bandang Desa Inerie dihentikan. Selengkapnya laporan Ferry Soho. Kalau misalnya nanti ada indikasi ditemukan, langsung koordinasi dengan Polsek atau Koramil dan BPBD. Upaya pencarian korban hilang atas nama Michael Jekot yang terseret arus banjir bandang bersama istrinya Maria Gureitidiu pada Jumat lalu sampai hari ke-7 akhirnya dihentikan. Tim pencarian yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Tagana, Tim Reaksi Cepat, BPBD Kabupaten Ngada, PMI, Pol PP satu persatu meninggalkan lokasi kejadian. Kepala Desa Inerie Benedictus Milo saat dikonfirmasi RRI Jumat malam mengatakan, mulai hari ke-7 pasca bencana banjir di desanya, semua upaya pencarian korban atas nama Bapak Michael Jekot secara resmi dihentikan. Ini langsung diumumkan Wakil Bupati Ngada Raimundus Bena di lokasi kejadian Jumat 10 September 2021. Dengan dihentikannya pencarian ini, maka korban dinyatakan hilang. Saat ini di lokasi menurut Kades Bene tinggal beberapa relawan yang masih bersama masyarakat. Dirinya berharap masyarakat untuk tetap waspada dan meminta warga yang tinggal dekat dengan lokasi kejadian untuk segera pindah ke tempat yang lebih aman atau untuk sementara tinggal bersama sanak keluarga. Hari ini adalah hari ke-7 dan Tagana, Basarnas, TNI, Polri sudah meninggalkan tempat ini. Tinggal kami dari kecamatan, Bapak Camat bersama aparat, kemudian dari desa, kepala desa bersama aparat, PKK, nona-nona relawan ini sekitar 10 orang. Dari kami yang ada sekarang itu sekitar 50-an. Masih ada pertemuan singkat. Lalu perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ke-7 belum juga ada tanda-tanda menemukan mayat. Ya dianggap hilang. Itu sudah ada SK Bupati tadi. Dibacakan oleh Wakil Bupati. Harapan kami sebagai kepala desa, warga masyarakat itu jangan lengah, lalu bersiap-siap, jangan sampai terjadi lagi yang kedua kali. Walaupun hujan lebat, tapi kita sudah berada di lokasi lain. Diharapkan supaya rumah-rumah yang berada di sekitar aliran sungai itu supaya dipindahkan terus ke tempat lain. Secara terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Ngada Ferdin Bura kepada RRI menjelaskan, walaupun upaya pencarian secara resmi dihentikan, namun secara kekeluargaan atau secara sosial budaya, proses pencarian akan tetap dilakukan oleh masyarakat bersama relawan yang saat ini masih ada di lokasi. Bila ada indikasi ditemukan, diharapkan untuk segera melaporkan kepada Polsek, Koramil atau BPBD. Khusus untuk pencarian, sampai dengan tadi sore, itu sudah sampai ke titik 9 yang merupakan titik terakhir dari pencarian itu. Sampai dengan saat itu juga tidak ada tanda-tanda, ada indikasi bahwa jenazah atau korban itu kita temukan. Sehingga sesuai dengan masa bencana, jadi dikaitkan dengan kondisi yang ada. Tadi Pak Wakil Bupati sudah menyatakan langkah itu kita tempuh, tetapi secara kekeluargaan, secara sosial budaya, tetap lewat relawan yang ada di kecamatan maupun desa, mereka tetap berusaha untuk mencari, untuk berusaha menemukan korban yang hilang itu. Sehingga kami sudah menyampaikan juga tadi, kalau misalnya nanti ada indikasi ditemukan, langsung koordinasi dengan Polsek atau Koramil dan BPBD.
Untuk diketahui, jumlah penduduk di Desa Iniria sendiri ada 925 orang, 225 kakak, dan yang terdampak langsung ada 26 warga. Akibat banjir bandang yang menimpa Desa Iniria Jumat lalu, selain 2 warga meninggal, 1 hilang dan 1 patah tulang, banjir juga mengakibatkan sekitar 5 rumah warga yang rusak berat. Bagi 23 warga yang terdampak saat ini diungsikan ke rumah sanak keluarga yang ada di Desa Iniria. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. BMKG melakukan inovasi solusi tanggap bencana masyarakat berbasis web. Selengkapnya, laporan Veranda Garus. Kepada RRI dalam Lintas ND Pagi, Jumat 10 September 2021, Kepala Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Agung Sudiono Abadi mengatakan, Seroja One Stop Service merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Kepala BMKG berawal dari bencana Seroja yang terjadi beberapa waktu lalu di Nusa Tenggara Timur. Terobosan tersebut berbasis website serta menggunakan scan barcode di mana masyarakat bisa melihat informasi serta memberikan saran atau pesan kepada BMKG secara virtual. Website ini baru disosialisasikan untuk mengetahui seberapa besar antusias masyarakat NTT peduli akan cuaca ekstrim yang dirasakan setiap harinya. Jadi ini berbasis web, jadi ini mengundang barcode, scan barcode, jadi nggak perlu lagi legal web, jadi nanti barcode-nya ini bisa HP forecaster yang 24 jam, masyarakat bisa memberikan dan melihat informasi dan bisa masih masukkan di itu saran dan pesannya untuk teman-teman BMKG Eltari. Jadi untuk sekarang ini saya belum launching besar, saya baru sosialisasi seberapa besar antusias masyarakat. Ini kita bicara khusus NTT, saya fokus ke khusus NTT, berapa besar masyarakat NTT akan peduli akan cuaca ekstrim, ya kan, cuaca harian dan sebagaimana yang selama ini kita rasakan. Untuk mempermudah jembatan antara masyarakat sama BMKG tadi untuk saling memberikan informasi yang. Lebih lanjut, Agung Abadi menjelaskan pada kolom pesan dan saran akan diisi oleh masyarakat mengenai aspirasi mereka sesuai dengan kebutuhan. Setelah aspirasi tersebut telah terkumpul, maka websitenya akan segera di-launching secara resmi. Saat ini website tersebut masih terus dibenahi sehingga masyarakat merasa puas dengan informasi yang diberikan. Terbaru di saran dan pesan di situ, teman-teman operator di BMKG Eltari akan aspirasi masyarakat yang sekarang keluhkan. Saya akan meng-create perkembangan dinamikanya masyarakat, kebutuhan masyarakat, informasi tentang BMKG apa saja. Nanti kalau sudah terkumpul semua inspirasi pertanyaan masyarakat akan insya Allah bukan besar-besaran ya, kita menunggu kesempurnaan. Jadi saya butuh masukan, saran biar sempurna kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Dirinya berharap dengan di-launchingnya website ini bisa mendapatkan respon yang baik, sehingga BMKG dapat memberikan informasi terupdate dan terpercaya terkait cuaca di Nusa Tenggara Timur. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Anggota DPRD ND, Yohanes Don Bosco Rega, berikan profisiat dan berharap ke depan Radio Republik Indonesia terus berkiprah memberikan kesejukan pemberitaan bagi masyarakat. Laporan Provinus Pula. Yohanes Don Bosco Rega, anggota DPRD ND dari daerah pemilihan 3, berikan apresiasi dan profisiat kepada LPP RRI ND agar terus mengudara dan memberikan siaran independen untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten ND. Profisiat dan harapan tersebut disampaikan Yohanes Don Bosco Rega kepada RRI Jumat 10 September 2021 ketika diminta tanggapan dan komentar serta harapan di hari ulang tahun RRI ke-76 secara nasional dan 19 tahun kehadiran RRI di ND. Yohanes Don Bosco Rega mengatakan hal yang paling penting bahwa yakni nilai positif kehadiran RRI memberikan berita-berita yang independen dan berita-berita yang betul untuk dicerna oleh masyarakat dalam urusan pemerintah, urusan pembangunan dan juga urusan bisnis lainnya. Sebagai wakil rakyat anggota Dewan Perwakilan Kabupaten ND, dirinya sangat merespon baik terutama ke depan RRI terus berkiprah di
media yang memberikan kesejukan pemberitaan kepada masyarakat untuk dinikmati dan dilaksanakan dalam konteks masyarakat yang baik. Kehadiran RRI yang pertama bahwa untuk secara nasional sudah 76 tahun ya, dan di ND sudah 19 tahun. Yang paling pertama saya memberikan profisiat dan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-76, kiranya terus mengudara, terus memberikan siaran independen untuk kepentingan masyarakat luas dan pada khususnya di masyarakat di kabupaten. Yohanes Don Bosco Raga menjelaskan konten atau program siaran RRI saat ini cukup maju, serta bersentuhan langsung kepentingan masyarakat umum. Yang pertama melalui channel YouTube yang notabene bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, baik yang ada di desa, di daerah pedalaman, asalkan bisa koneksi dengan jaringan internet, masyarakat dapat menikmati siaran RRI. Iya, yang paling pertama bahwa nilai positif kehadiran RRI bahwa bisa memberikan berita-berita yang independen dan berita-berita yang betul-betul untuk dicerna oleh masyarakat berkaitan urusan kepemerintahan, urusan pembangunan, dan juga urusan-urusan bisnis lainnya. Menurut Oni Raga, siaran RRI sangat transparan, sangat terbuka bagi masyarakat luas. Bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi langsung, apakah melalui chattingan atau secara langsung, itu sangat luar biasa. Lanjut, Oni mengatakan, melalui siaran RRI, masyarakat tidak lagi menjadi kebingungan ketika mendapat informasi yang baik, misalnya informasi tentang pertanian. RRI selalu menghadirkan narasumber sesuai bidangnya, sehingga masyarakat bisa mendapat penjelasan langsung dari narasumber yang kompeten, dan menjadi hal yang luar biasa kehadiran RRI di mata masyarakat, khususnya para petani. Selain sektor pertanian, RRI juga menghadirkan informasi-informasi aktual, berita bencana, dan menghadirkan narasumbernya. Mengakhiri tanggapan, Oni Raga mengharapkan RRI teruslah berkiprah seperti sekarang. Bisa berkomunikasi, bisa berinteraktif langsung, apakah melalui chattingan atau secara langsung, itu bisa. Itu luar biasa menurut saya. Sehingga masyarakat tidak menjadi kebingungan ketika dia mendapat informasi yang baik, misalnya di masyarakat di pertanian. Ketika ada acara-acara talk show yang berkaitan dengan pertanian, masyarakat bisa mengikuti. Ini yang saya merasa bahwa luar biasa dan respon baik bagi saya dan untuk kepentingan masyarakat. Jika ada akselerasi atau kreatif lain perlu dibuat, yang tentunya masyarakat berkeinginan besar bahwa RRI terus memberikan informasi-informasi dan pemberitaan yang independen. RRI Ender Finus Fula melaporkan. Berikan ke Hari Radio ke-76, kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti kilas balik kiprah Radio Republik Indonesia ND selama 19 tahun di Bumi Kelimutu. Hari Minggu pagi, jarum jam menunjukkan angka 9 waktu ND, tepatnya tanggal 16 Juni 2002. Suara Emala Tunusa, penyiar RRI Kupang, untuk pertama kalinya terpancar keluar melalui pemancar Radio Republik Indonesia RRI ND. Disaksikan Direktur Penyiaran RRI Beni Kusbaini, Bupati ND Dr. Randus Paulinus Domi, dan Kepala Stasiun RRI ND Almarhum Dr. Randus Peter Erasmus Amalo. Perempuan asal ND Fatima Ramba selaku operator studio saat itu mulai menghentak langitnya ND dengan berbagai tembang dari Jalan Durian nomor 1 ND Flores NTT. Mengudara melalui frekuensi AM 783 kHz dan FM 100,5 MHz untuk programa 1 serta FM 92,20 MHz untuk programa 2 dan 104,8 untuk jaringan berita Pro 3. Berbagai informasi, pengetahuan dan hiburan terus disuguhkan para angkasawan-angkasawati RRI ND dengan penuh pengabdian selama 19 jam dalam sehari. Dari Bumi Kelimutu, suara-suara indah dan merdu di balik studio terus menyapa para pendengarnya, yakni masyarakat ND, Ngada, Sika, Flores Timur, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Manggarai, Nagekeo, dan Lembata.
Sedikitnya sudah 7 kepala stasiun yang memimpin perjalanan RRI ND selama 19 tahun. Peter Erasmus Amalo menjadi kepala stasiun pertama di RRI ND mulai 16 Juli 2002 hingga 28 April 2005. Tongkat kepemimpinannya selanjutnya dipercayakan kepada Boy Masi mulai 28 April 2005 hingga 6 Juli 2027. Dilanjutkan kepada Repiandi mulai 6 Juli 2007 hingga 2011, kurang lebih selama 4 tahun. Hajah Heni Mulyani menjadi Kepsta perempuan pertama yang dipercayakan untuk menakodai RRI ND mulai 31 Januari 2012 hingga 31 Juli 2013, sekaligus menjadi pengabdian terakhirnya di RRI karena memasuki masa purna bakti. Sutrisno menjadi Kepsta kelima untuk melanjutkan perjalanan karya RRI ND. Kurang lebih selama 4 tahun beliau dipercayakan menjadi Kepsta, yakni mulai dari 20 Agustus 2013 hingga 20 Juli 2017. Dan kembali Sri Kandi yang dikirim untuk memimpin ND, yakni Nimade Sriwidari yang menjalankan tugasnya kurang lebih selama 2 tahun mulai 20 Juli 2017 hingga 31 Januari 2019. Nahkoda selanjutnya dipegang oleh Jaya Maulana Rukmantara mulai 28 Januari 2019 sampai 16 Desember 2020, dan sejak saat itu hingga hari ini RRI ND dipimpin oleh Yuliana Marta Doki menjadi Sri Kandi ketiganya RRI ND. Sembilan 19 tahun sudah RRI ND mengudara di kota rahimnya Pancasila, dan beragam prestasi ditorehkan oleh para punggawa RRI ND. Diawali dengan meraih juara 1 investigasi reporting dan 10 besar program Anak Cerdas Indonesia ACI pada ajang Suara Kencana tahun 2009, 10 besar liputan nelayan pesisir, dan 5 besar reportase 3 menit pada ajang Jamsinas pertama di Gorontalo, serta juara 3 siaran pedesaan Suara Kencana tahun 2011 dan juara 1 dokumenter berjudul Butir-Butir Falsafah dari Pulau Bunga di tahun 2012, membuat nama RRI ND semakin berkibar di kancah nasional. Tidak hanya itu saja, catatan prestasi terus diukir oleh angkasawan-angkasawati RRI ND. Di tahun 2017, RRI ND mendapat penghargaan KPI Award 2017 dalam program wisata budaya produksi radio terbaik. Sementara itu, dalam bidang administrasi, RRI ND juga tak kalah membanggakan. 2 kali berturut-turut di tahun 2019 dan 2020 meraih penghargaan sebagai Satker dengan penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik kategori pagu di atas 6 miliar rupiah. Pada tahun 2021 pun RRI ND terus mengukir prestasi dalam berbagai program siaran, diantaranya lolos seleksi program EBU Prize antar stasiun RRI, masuk dalam peringkat 2 besar kategori iklan layanan masyarakat, serta berbagai nominasi paket wajib bulanan periode Januari hingga Agustus 2021. RRI terus berupaya melalui berbagai program untuk memperpendek jarak antara masyarakat dengan para pemimpinnya, mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari Forkompinda, legislatif hingga masyarakat akar rumput, bahkan anak-anak generasi masa kini untuk terus merapat di RRI, menyuarakan dan menjawab aspirasi, berbagi inspirasi serta edukasi dalam berbagai program siaran baik di Pro 1 dan Pro 2 RRI ND. Angkasawan-angkasawati terus berinovasi mengikuti setiap perkembangan teknologi.
Program siaran RRI kini memasuki era digitalisasi dan mudah diakses di berbagai platform digital, baik melalui kanal YouTube maupun media sosial, juga melalui aplikasi RRI Playgo, menembus batas ruang dan waktu juga jarak tempuh. Di balik kerja keras tersebut, RRI ND selalu terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari semua pihak demi peningkatan kualitas siaran. Di saat RRI ND tengah semangat mendaki ke puncak karir melalui berbagai prestasi yang diraih dan peningkatan kualitas diri, di tahun 2021 pun meninggalkan jejak kelabu bagi kami angkasawan-angkasawati. Selasa 27 Juli 2021, kami harus mengikhlaskan reporter andalan kami, Heri Epu, menutup buku catatan karirnya di lembaga tercinta. Kami kehilangan sosok tangguh dan gigih yang menggali informasi dan berita untuk khalayak pendengar. Selamat jalan kawan seperjuangan. Akan kulanjutkan tongkat estafet ini hingga waktunya pun usai. September 2021, 76 tahun sudah RRI ada menyuarakan Indonesia. Jayalah selalu RRI-ku. Terus tangguh, bertumbuh sehat dan kuat untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Mengakhiri Warta Berita pagi ini. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, tangguh, tumbuh, sehat, dan kuat. Suarakan Indonesia. Saya Jafar Ahmad, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jangan pindah channel radio Anda, selanjutnya kami hadirkan Lintas ND Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.